Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Suteja, mahasiswa STIA Falah Prodi PAI 6B. Di sini saya akan menjelaskan daripada modul ajar yang dimana di sini materinya yakni tentang riba dari kelas 10 yang disusun oleh Abdul Aziz Suteja. Nah, sebelum langsung saja ke tahap awal daripada modul belajarnya itu, yakni yang pertama ada informasi umum dan informasi umum modul ajar yang dimana terdiri dari nama penyusunnya, nama sekolah, tahun ajaran, terus ada fase atau kelas, lalu ada alokasi waktu, terus ada jumlah pertemuan. Nah, tentunya di sini nama penyusunnya itu ada Abdul Istaja, nama sekolah juga Emma Alma Arif, tahun ajarannya yaitu 2025-2026, dan fase ini adalah sebutan daripada kurikulum Merdeka saat ini ya. Disebutnya dengan fase. Nah, fase karena saya mengajarkan karena saya membawa materi daripada kelas 10 ke kelas 10, jadi kelas 10 itu termasuk daripada fase E, teman-teman. Nah, alokasi waktunya 2 kali 40 menit dan jumlah pertemuannya juga satu pertemuan saja. Nah, di sini ada capaian pembelajaran juga, capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini pada bab 10 merupakan bab yang mana membahas ruang lingkup muamalah. Ruang lingkup muamalah, dan salah satunya yakni tentang riba, dan peserta didik juga mampu memahami pengertian riba, macam-macam riba, dalil larangan riba dalam Islam, dapat negatif riba, serta menerapkan prinsip muamalah yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi ya, capaian pembelajaran supaya siswa itu dapat mengetahui apa itu riba, apa itu macam-macamnya, contoh riba, dan hikmah apabila kita seorang peserta didik itu bisa meninggalkan daripada riba. Nah, agar bisa diimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari gitu. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama ada untuk tujuan pembelajaran ini ada pada bab ini meliputi 8 hal. Yang pertama menjelaskan tentang pengertian riba, yang kedua mengidentifikasi macam-macam riba, menjelaskan dalil larangan riba dalam Al-Qur'an dan hadis, menjelaskan dampak negatif riba dalam kehidupan, menyebutkan cara menghindari praktik riba. Nah, itu adalah tujuannya. Nah, tentu di dalam pembelajaran juga harus ada tujuan, karena sama seperti kehidupan, ketika kita melakukan ketika kita hidup menjalani kehidupan, kita harus mempunyai tujuan. Nah, di dalam pembelajaran juga terdapat tujuan pembelajarannya, agar di dalam pembelajarannya itu tercapai apa yang sudah didapatkan di dalam satu pertemuan ini. Nah, yang tadi saya sebutkan itu tujuan-tujuannya. Nah, kata kuncinya itu ini: muamalah, riba fadl, riba nasiah, riba ya, riba qard, bunga, hutang piutang. Nah, selanjutnya itu ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah penjelasan daripada profil pelajar Pancasila tersebut. Lalu ada sarana dan prasarananya juga, yang ini yang pertama sarana prasarana untuk bahan mengajar kita itu apa saja gitu. Ada laptop atau komputer, terus ada LCD, papan tulis dan spidol, mushaf Al-Qur'an dan terjemahnya, buku fikih kelas 10 Madrasah Aliyah, lalu ada PPT materi riba, dan terakhirnya itu di dalam PPT-nya ada video atau gambar ilustrasi transaksi riba. Terus ada target peserta didik, yakni regular atau tipikal. Terus ada metode belajar, yakni metode belajarnya itu dengan cara ceramah, tanya jawab, diskusi, problem based learning atau PBL, dan presentasi sederhana saja. Lalu yang ini moda pembelajarannya itu yakni tatap muka, karena mengajarnya itu di kelas dan dengan tatap muka langsung dengan guru dengan muridnya. Nah, di sini ada assessment. Ada assessment juga, yakni assessment itu adalah suatu refleksi atau untuk tanya jawab, untuk pertanyaan yang harus dijawab oleh para siswa. Nah, ini ada untuk individu ada tes tertulis dan penilaian sikap, lalu ada presentasi, dan untuk kelompok itu ada diskusi kelompok dan presentasi hasil diskusi. Lalu materi ajarnya itu ini ada pengertian riba, macam-macam riba, dalil larangan riba, dampak negatif riba, dan cara menghindari daripada riba. Nah,
Oke, setelah kita mengetahui apa itu langkah-langkah eh setelah kita mengetahui daripada langkah awal untuk pembuatan modul ajar. Nah, di sini ada langkah-langkah pada saat pembelajaran. Nah, ya untuk pertemuan yang pertama di sini tentu seorang guru dalam modul ajar ini harus mencantumkan daripada topik apa sih topik yang harus dibahas pada pembelajaran pertemuan dalam pembelajaran pertemuan kali ini gitu. Apa topiknya, yakni di sini tentu karena penyusun membuat modul ajarnya itu tentang riba, jadi topiknya itu memahami dan menghindari daripada riba. Nah, tujuan pembelajaran itu ya menjelaskan pengertian riba, mengidentifikasi macam-macam riba, menjelaskan dalil larangan riba, menjelaskan dampak negatif riba, dan menyebutkan cara menghindari daripada riba. Nah, di sini ada pemahaman yang bermaknanya bahwa peserta didik memahami riba merupakan praktik muamalah yang dilarang dalam Islam. Dengan memahami jenis-jenis riba dan dampaknya, peserta didik dapat menerapkan transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Iya, pemahaman singkatnya mah ya intinya riba itu tidak boleh gitu kan, haram. Nah, di sini metode pembelajarannya itu dengan menggunakan problem based learning, ceramah, diskusi, dan juga tanya jawab. Nah, ini ada pertanyaan pemantiknya, apa yang dimaksud dengan riba, mengapa Islam mengharamkan riba, apa saja macam itu. Nah, gitu. Nah, di sini adalah langkah untuk daripada kegiatan selama pembelajaran. Ini yang pertama ada kegiatan pendahuluan selama 10 menit. Apa saja? Ya, guru memberi salam dan memimpin doa. Ya, ketika masuk kelas gitu guru harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung memimpin doa. Yang kedua, guru mengecek kehadiran peserta didik, apakah ada yang sakit, izin atau apa gitu. Seperti halnya guru biasanya. Lalu guru memberikan motivasi tentang pentingnya transaksi yang halal gitu. Jadi kan sebelumnya sebelumnya menerangkan juga mungkinnya menerangkan juga di materi sebelumnya tuh ada kan ini termasuk bab muamalah, dan ini guru juga memberi motivasi tentang pentingnya transaksi yang halal gitu. Terus guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru melakukan apersepsi dengan menanyakan pengalaman peserta didik tentang pinjam atau bunga bank. Nah, ini sangat penting karena ketika ketika kita ingin memulai pembelajaran apalagi tentang bab fikih itu ya harus ada pendekatan juga kepada murid dengan cara melakukan menanyakan pengalaman apakah gitu dalam peserta didik ini pernah melakukan pinjam meminjam dengan syarat atau pinjam meminjam dengan biasa aja atau bunga bank gitu. Bunga bank nggak mungkin lah ya, soalnya masih kelas 10. Nah, di sini ada kegiatan inti selama 50 menit, teman-teman. Nah, di sini ya selama 50 menit itu baru guru melakukan skill-skillnya, yakni menjelaskan, mengajarkan apa yang sudah guru tersebut baca dalam buku dan apa yang sudah guru tersebut pahami dan disampaikan kepada murid. Ini ya guru menjelaskan pengertian riba, menjelaskan macam-macam riba, yakni diantaranya riba fadl, riba nasi'ah, riba yad, dan riba qard. Lalu guru menjelaskan dalil larangan riba, yakni dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Ya, sini. Oke. Mungkin saya bacakan juga ya, teman-teman ya. Nah, tetapi karena terlalu panjang ya cuma singkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Shadaqallahul 'azim. Ayat yang aslinya segini sampai 279, agak panjang. Oke. Nah, lanjut. Nah, peserta didik juga mengamati contoh kasus transaksi yang mengandung riba. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, lalu setiap kelompok mendiskusikan apa itu pengertian riba, jenis riba, dampak negatif riba, cara menghindari riba. Setelah guru itu menjelaskan apa yang sudah guru itu sampaikan, nah ya lalu guru itu membagi beberapa kelompok pada peserta didik, dan setiap kelompok mendiskusikan pengertian riba, jenis riba, dampak negatif riba. Terus nanti perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi, lalu guru memberikan penguatan materi.
Nah, lalu guru yang memberikan kuis singkat lah gitu. Nah, langsung ketika sudah melakukan kegiatan inti yakni 50 menit, langsung saja dengan kegiatan penutup yakni 20 menit. Nah, ini guru dan apa saja sih? Guru dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran, guru melakukan refleksi, memberikan penguatan tentang pentingnya transaksi halal. Lalu guru memberikan tugas mencari contoh praktik riba di lingkungan sekitar. Lalu guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Lah ya, kegiatan langkah-langkah pertemuan pertama daripada pembelajaran di sekolah. Nah, setelah melakukan pembelajaran tentunya ada refleksi antara guru dan juga peserta didik. Nah, dan tentunya refleksi untuk guru mah, apalagi kalau misalnya tidak tersampaikan dan ya pertanyaan-pertanyaannya apakah pembelajaran belajar sesuai dengan rencana? Tidak menutup kemungkinan kalau misalnya keluar daripada konsep daripada modul ajar. Terus apakah peserta didik memahami pengertian riba dengan baik, karena belum tentu juga semuanya dapat mengerti apa itu riba dan ya apa penjelasan tentang riba. Terus bagaimana yang sulit dipahami peserta didik, apa yang dilakukan guru untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Jadi ya untuk guru mah pasti refleksinya itu apa saja kekurangan-kekurangannya dan ketika didapat murid-murid ini ada yang tidak paham dan tidak pahamnya itu di bagian mana, dan guru harus mempunyai cara bagaimana untuk menyampaikan kembali agar si siswa tersebut dapat memahami apa yang sudah guru ajarkan gitu. Nah, di sini ada refleksi peserta didiknya karena di bab ini belajar tentang muamalah, belajar aktivitas pembelajaran ini bukanlah tanda centang pada saat. Nah, sini ada perasaannya ya mungkin ya. Ini ada perasaannya ketika pembelajaran riba itu gimana, apakah senang, biasa aja, sedih, marah atau bosen gitu. Nah, ini refleksi peserta didik tuh apa yang kamu pelajari hari ini, apa yang dimaksud dengan riba, pertanyaan-pertanyaan lah. Lalu ada di sini ada glosarium. Nah, ini yang pertama penjelasan singkat lah glosarium tuh. Ini riba itu apa itu riba? Riba ya ini tambahan yang disyaratkan dalam transaksi tertentu yang bertentangan dengan syariat Islam. Intinya riba itu adalah hutang piutang atau transaksi yang dimana akhirnya tuh ada syarat atau tambahan uang gitu. Nah, ini ada bagian-bagiannya, ada riba fadl, nasiah, ya, dan kordi. Riba fadl itu penukaran barang jenis dengan kadar yang berbeda. Nasiah tambah yang terjadi karena penundaan pembayaran. Kalau riba ya penundaan serah terima dan transaksi barang ribawi. Dan riba kordi itu tambahan yang disyaratkan dalam pinjaman. Nah, dan ini termasuk daripada bab muamalah, yakni hubungan atau transaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah sudah terlaksananya langkah-langkah tersebut, maka terdapat lampiran, yang dimana lampiran-lampiran ini adalah suatu instrumen untuk sebuah assessment. Nah, ini terdapat instrumen-instrumennya, yakni lembar kerja siswa atau LKS, yang terdapat pertanyaan-pertanyaan yang diantaranya apa yang dimaksud dengan riba, sebutkan 4 macam riba, terus apa dalil Al-Qur'annya, lalu apa dampak negatif riba gitu. Nah, ketika indikator soal ini ada 4, dan ketika semuanya benar maka skornya itu 100, dan setiap satu buah soal itu diskorkan 25. Apabila salah maka 0. Nah, di sini ada lembar evaluasi juga. Lembar evaluasi sebagai bentuk pembelajaran untuk para siswa. Nah, di sini ada pilihan ganda yakni terdapat 3 soal, teman-teman. Terdapat 3 soal. Yang pertama, tambahan yang disyaratkan bahasa tersebut disebut. Nah, ini ada jawabannya juga BCD-nya. Terus yang keduanya, yang ketiganya juga sama. Oh, enggak, 5 soal. Terdapat 5 soal, terus ada dalilnya juga, terus ada cara menghindarinya kayak gimana gitu. Di sini ada di seorang guru ini harus disertakan kunci jawaban dalam modul ajar agar dapat mengetahui mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah. Nah,
ketika 5 soal ini setiap jawaban yang benar itu dinilaikan 20. Apabila 5 jawaban ini benar, maka nilainya 100. Itu teman-teman. Nah, alhamdulillah ketika ya setelah sudah menjelaskan setiap langkah-langkah dari pembuatan modul ajar ini, di sini tentunya daftar pustakanya saya mengambil daripada buku ya, buku fikih kelas 10 daripada sini ada linknya teman-teman, nanti bisa diklik linknya ada di sini. Nah, bukunya seperti inilah kira-kira, buku siswa fikih kelas 10 Madrasah Aliyah seperti ini. Nah, di dalamnya ada pada bab 10 itu ada tentang bab muamalah, yakni riba bank dan hutang piutang atau bunga bank. Terima kasih, saya Abdul Aziz Ustaja. Mohon maaf apabila banyak salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.